TV Kotak balik lagi nih setelah sekian lama vakum. Dan kali ini kita hadir dengan format baru. Tapi sebelum kita mulai, aku cuma ingin ngasih tahu kalau pastiin kalian udah 18 tahun kalau mau nonton film-film ini. Awas loh, karena yang mau kita bahas itu tampaknya rupanya sepertinya. Tada! Tuh, kalian baca aja lah ya, nggak usah aku ucapin. Lagi banyak orang di rumahkunya. Kita mulai dari nomor 10 ada film yang namanya Sleeping Beauty. Film ini nyeritain tentang seorang wanita bernama Lucy. Dia adalah seorang anak kuliahan yang struggle banget harus biayain hidupnya sendirian, termasuk harus bayar uang sewa rumah. Padahal itu di rumah kakaknya sendiri loh. Kadang dia harus kerja di bar, kadang dia juga jadi tes subjek di lab science, macam-macam lah pokoknya part-time-nya dia itu. Satu waktu, dia ketemu sama satu orang cewek yang namanya Clara. Clara ini nawarin kerjaan ke Lucy buat jadi waiters di salah satu partinya orang-orang tajir lah. Tajir sih emang, cuma udah pada bangkotan. Jadilah tuh Lucy waiters di party itu. Cuma anehnya, waiters-waiters yang lain tuh pada kelihatan semua tuh itu-itunya. Kecuali si Lucy ini. Besoknya, tiba-tiba dia tuh dinaikin pangkatnya sama si Clara ini. Katanya dia bisa dapat uang lebih kalau misalkan mau nemenin sleeping si aki-aki bangkotan itu. Tapi aturannya, si Lucy ini cuma boleh dipegang-pegang tok. Melipir dikit, boleh lah. Tapi selain itu dilarang. Dan Lucy-nya pun juga harus dibius dulu. Dan harus pakai apa sih tuh? Blindfold atau penutup mata. Tujuannya, biar Lucy itu nggak tahu dia tuh tidur sama siapa. Sure? Yeah, I'm fine. Lanjut di nomor 9 ada yang judulnya Ride or Die. Kalian nih cowok-cowok yang suka gerilya film beginian pasti udah pada tau lah. Ngaku aja lah udah, kita sama kok, slow. Tapi buat yang belum tahu, kalem, aneh kasih tahu. Jadi, film ini menceritakan tentang dua orang wanita yang namanya Ray sama Nanae. Mereka ini sahabatan dari zaman sekolah. Tapi mereka berdua ini sebenarnya saling suka baik secara rohani maupun secara jasmani. Gue perhalus nggak tuh bahasanya biar nggak kena cancel saya ya. Mereka ini saling suka. Tapi ketika salah satunya itu memutuskan buat nikah sama laki-laki yang kaya raya, mereka lost contact. Dan ternyata, suaminya si temennya ini dia tuh abusive banget alias kasar dan suka mukulin Nanae. Curhatlah si Nanae ini sama si Ray. Saking sayangnya Ray sama Nanae, dia bantuin Nanae buat ngebunuhin si suaminya ini. Singkat cerita, berhasil tuh rencananya. Dan setelah itu, mereka berdua lari dan Jerry berenang bareng. Udah, gitu doang ide ceritanya. Yang ramenya mah justru adegan mereka berduanya itu, Ray sama si Nanae. Next, lanjut di nomor 8 ada yang namanya Benedetta. Film dengan judul Benedetta ini diangkat dari cerita dalam kehidupan nyata dari abad ke-17, di mana seorang biarawati yang bernama Benedetta Carlini memiliki hubungan tidak biasa dengan biarawati lain pada saat itu. Dan kisah Benedetta ini kemudian ditulis ulang tahun 85 dalam bentuk buku yang berjudul Immodest Acts, The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy by Judith C. Brown. Dan film Benedetta ini diadaptasi dari buku tadi. Nah, di filmnya ini, si biarawati ini digambarin suka sama salah satu perempuan dari keluarga miskin yang ternyata dia tuh background itu suka dipukulin sama ayahnya, tapi terus diselamatin sama pihak gereja dan akhirnya jadi biarawati juga di gereja itu. Nah, dari situlah skandal Benedetta itu mulai. Bartolomeo nih, si anak yang diselamatin ini, dia tuh hobinya tuh ngegoda Benedetta. Dan disambutlah juga sama si Benedetta alias direspon gitu maksudnya. Tapi lama-kelamaan gelagat mereka ini mulai kelihatan dan ketahuan sama pihak gereja. Sampai akhirnya mereka ketahuan dan dipaksa buat ngaku, terus akhirnya diarak dan mau dieksekusi di depan publik karena skandalnya ini. Begitu. Lanjut, berikutnya di nomor 7 ada Below Her Mouth alias di bawah mulutnya. Ada apa di bawah mulutnya? Kenapa dengan bawah mulutnya? Meneketehe, ya kan? Jadi ya udah aja lah ya, kita terima aja judul ini dengan hati yang sukacita, penuh rasa tanggung jawab, dengan rasa beserta Tepos Seliro dan jajarannya. Jadi film ini masih tentang seputaran dunia wanita ya. Kalau di sini ada dua wanita yang saling suka, namanya tuh Dallas sama Jasmine. Awalnya satu doang nih yang pure suka ke perempuan. Tapi ternyata diam-diam si Jasmine ini juga jadi kebawa-bawa. Sampai akhirnya suka juga tuh sama yang namanya Dallas tadi. Padahal posisinya si Jasmine tuh udah punya tunangan cowok. Cuma karena satu waktu tinggal keluar kota sama tunangannya, akhirnya dia kegoda tuh sama yang namanya Dallas itu tadi. Emang ya, nggak di mana-mana yang jauh tuh emang bakalan kalah sama yang deket. Catat! Tapi digambarin di film ini bisa dibilang perjalanan mereka berdua tuh nggak mudah. Karena akhirnya mereka berdua tuh ketahuan, kegap sama tunangannya si Jasmine. Dan si Jasmine diminta putus sama Dallas. Endingnya seperti apa ya, kalian berarti harus nonton. Percaya deh, lebih enak nonton sendirian, lebih fokus. Apalagi di kamar. Lanjut lagi ke peringkat 6, masih dengan seputar dunia kecantikan alias wanita cantik. Pasti pada suka nih kalian para cowok dikasih beginian terus. Tenang,
kita sama. Kalau di film Below Her Mouth tadi, si tokoh utamanya itu jadi suka sama cewek karena situasi yang gak terduga, kalau di film ini, lebih ke si tokoh utamanya itu yang namanya Adele ini bereksplorasi dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kita analogiin aja AC/DC lah ya, kadang searah, tapi juga kadang bisa bolak-balik. Cuma kalau dalam kasusnya Adele ini, dia tertarik sama satu cewek yang namanya Emma, yang penampilannya itu nyentrik abis, tapi di mata Adele, dia tuh cewek yang menarik dan dewasa lah. Dan sama kayak film Below Her Mouth, hubungan mereka juga ternyata nggak segampang itu, karena dapat banyak banget reaksi dari sana-sini, khususnya dari lingkungan terdekat mereka. Selain itu juga, setelah mereka berdua nih ngejalanin hubungan mereka, keduanya tuh ngerasa kalau kesamaan di antara mereka tuh cuma dikit gitu, atau tingkat kompatibilitas itu minim banget gitu. Nah, itulah yang ngebuat kondisi hubungan mereka itu pasang surut, sampai-sampai ngebuat Adele kegoda lagi sama cowok lain, dan kegap sama si Emma ini. Nah, disitulah hubungan kedua wanita ini gonjang-ganjing. Sikat langsung kita ke peringkat 5, ada Desire atau Q. Ini film Perancis nih ya, bahaya banget bos. Pertama kali gua nonton rasanya tuh ngilu banget. Tapi nggak akan gua ceritain di sini kiranya kenapa ya. Lu rasain sendiri aja lah, terpas kalau lu udah nonton. Desire ini ceritanya lumayan menarik nih, tapi juga lumayan complicated juga sih. Tokoh utamanya itu cewek ada, cowok juga ada. Nggak cuma fokus ke satu karakter doang sih, tapi nyeritain beberapa karakter yang lain juga. Cuma nih ya, porsi paling besarnya itu nyeritain satu cewek yang namanya Cecil. Gokil banget lah nih cewek, sumpah. Asik kayaknya kalau punya teman kayak dia. Cecil ini karakternya tuh digambarin tuh selengean banget, nyeleneh, tapi juga punya sisi depresinya juga sih. Nah, film ini nyeritain tentang si Cecil ini yang baru aja kehilangan sosok ayahnya. Nah, sepeninggal ayahnya, dia punya goals buat muasin diri dengan banyak cowok buat ngilangin rasa sedihnya dia. Entah itu dengan orang-orang yang dia kenal, baru dia kenal, sampai yang dia nggak kenal pun juga disikat demi muasin dirinya sendiri itu tadi. Tapi masalahnya adalah, ternyata semua yang udah dia lakuin itu masih belum bisa juga buat muasin hasrat terpendamnya. Akhirnya, Cecil ini cari cara lain demi ngedapetin kepuasan pribadinya itu. Caranya seperti apa? Mual bebeja aing, takut disebut comel. Menanjak ke peringkat 4, kita ada film yang namanya Nine Songs. Nine Songs ini bisa dibilang film yang lumayan jadul sih, meskipun ya nggak jadul-jadul amat lah, cuma dari tahun 2004 doang. Mungkin anak-anak 90-an ada yang familiar kali ya sama judul ini. Nine Songs ini lumayan simpel ceritanya. Intinya itu cuma nyeritain tentang pasangan yang jatuh cinta pada pandangan pertama waktu pas mereka lagi nonton konser di London, Inggris. Yang cowok kerjanya itu sebagai climatologist atau ahli cuaca, sedangkan yang ceweknya itu mahasiswi program pertukaran pelajar antara Amerika dengan Inggris. Sama kayak film-film sebelumnya, yang jadi kontroversial dari film ini tuh adalah adegan sex scene-nya yang dinilai terlalu berani dan berlebihan. Karena semua adegan ranjangnya itu dilakukan secara real sama tokoh utamanya. Ya mereka berdua itu, damn dude, ya keren sih, totalitas, cuma nggak takut dikecam apa ya mereka berdua tuh, takutnya di ban gitu kan, terus karirnya meredup di dunia perfilman, atau bisa juga malah jadi sebaliknya sih, malah jadi viral terus malah makan jadi terkenal merekanya, nggak tahu juga lah. Always carried a briefcase with him. And Next, kita lanjut lagi ke peringkat ketiga, ada film yang namanya Love, IT. Betul, hati-hati loh ya, makin sini filmnya makin bahaya banget loh ya. So, viewers discretion is advised alias kebijaksanaan penonton sangat diharapkan. Catat, bold, italic, underline, Kadesh ya. Kalau 7 film sebelumnya tokoh utamanya itu cewek, nah kalau di film ini nih pemeran utamanya itu cowok, namanya itu Murphy. Jadi, Murphy itu adalah seorang mahasiswa jurusan perfilman yang tinggal di Paris. Di sana dia ketemu dengan seorang cewek yang namanya Elektra. Murphy ternyata suka nih dengan si Elektra ini. Mereka deket terus pacaran, akhirnya mutusin buat tinggal bareng. Murphy sama si Elektra ini tuh sama-sama berjiwa petualang orangnya, termasuk dalam sex life-nya mereka. Mereka suka datang sana kesini, mereka suka party, drugs, aneh-aneh lah udah petualangan mereka itu. Sampai satu ketika mereka berdua tuh ketemu sama satu cewek unyu-unyu 16 tahun buat hangout bareng sama mereka. Sampai diajak 3 sama mereka. Besoknya waktu Elektra lagi pergi, diam-diam mereka berdua tuh kongko lagi berdua di kamar. Ya, kalian tebak-tebak sendiri aja lah ya mereka ngapain, silakan gunakan imajinasi. Apesnya, si mahasiswi yang namanya Omi ini beberapa bulan kemudian tuh hamil. Ya terpaksa lah dia ngaku ke Elektra. Dan dari situ, hidup seorang Murphy sang petualang itu kacau carut-marut sekatrut-katrutnya. I'm a filmmaker. Gak kerasa, akhirnya sampai juga kita ke peringkat runner-up alias peringkat nomor 2. Dan di peringkat ini, ada film yang judulnya itu Nymphomaniac Volume 1. Dari namanya aja, kalian juga pasti bisa nebak kalau film ini tuh dibagi menjadi beberapa bagian. Atau kita sebut aja 2 bagian lah ya. Dan di runner-up ini, ditempatin sama film bagian pertamanya. Film Nymphomaniac bagian pertama ini nyeritain tentang satu orang perempuan yang namanya itu Jo. Jo ini adalah seorang nymphomaniac. Maksudnya itu seorang perempuan yang punya kecenderungan hasrat seksualnya itu tinggi banget dan cenderung untuk gak kekontrol. Satu waktu, seorang laki-laki yang namanya Seligman itu ngeliat si Jo ini di belakang apartemennya dalam keadaan babak belur dan luka parah lah. Ditolongin lah tuh si Jo ini, terus dibawa ke apartemennya, diobatin. Sambil diobatin, si Jo ini sambil nyeritain ke Seligman ini cerita-cerita masa hidupnya dari mulai zaman dia masih muda sampai yang masa sekarang.
Termasuk cerita-cerita petualangan seksnya dia dengan orang-orang. Itu satu persatu itu dia ceritain sampai detail. Ya jelas lah ya, nggak cuma digambarin waktu pas dia cerita doang, tapi juga diliatin lagi kejadian-kejadian di masa lalunya itu. Nah, cerita flashbacknya itu tuh yang menarik. Cowok-cowok pasti pada melek tuh matanya. Terakhir, sampai juga kita di peringkat paling atas alias peringkat paling wahid dan tiada lain tiada bukan ditempatin sama Nymphomaniac volume keduanya. Kalau nih ya, kalian ada yang nanya, kok kenapa volume 1 di peringkat 2 atau volume 2 di peringkat 1? Jawabannya ya, kalian harus ngerti dulu filmnya. Di film bagian keduanya ini, jalan ceritanya itu masih dengan Joe yang lanjut nyeritain cerita masa hidupnya, tapi dia nyeritain orang-orang yang pastinya beda-beda lagi. Nah, lagi-lagi, yang seru itu bagian penggambaran ulangnya itu, yang bikin kita betah nonton. But anyway, Nymphomaniac itu sebenarnya film yang lumayan pelik loh ceritanya, karena pada akhirnya, si Seligman ini jadi ngungkapin juga sudut pandangnya dia soal cerita si Joe ini. Satu sisi, Joe ingin menjustifikasi kalau semua tindakan-tindakannya dia itu nggak bisa disalahin. Tapi di sisi yang lain, menurut si Seligman ini, nggak semua tindakan Joe itu bisa dibenarkan. Lumayan agak rudet sih sebenarnya. Tapi yang lebih bikin heran itu adalah, mayoritas film-film itu kan film-film festival ya. Satu sih pertanyaan aku, emang nonton film beginian bareng-bareng di ajang festival itu pada bisa fokus ya yang nonton? Nggak gelisah gitu badannya? Kalau gue mah enggak dah. Enakan juga nonton sendiri, di kamar lagi. Udah ya, gitu dulu ya. Lupa belum cepet HP gue.